Bab 1420. Wilayah buas lebih menakutkan daripada Padoga Hongmeng. Di kejauhan, wanita itu bertiga tampak sangat serius. Mereka tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu kuat. Sebelum penguasa barbar dibunuh, mereka mengira itu karena dua monster buas, jadi mereka memandang rendah warrior yang. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa warrior yang ini lebih menakutkan daripada dua monster buas itu. Sebuah pedang menghancurkan harta karun alam murni kelas bawah, dan langsung membuat master tingkat dewa lanjutan kehilangan kemampuan pertempuran. Kekuatan ini tidak lagi menakutkan. Abnormal. Sangat sesat. Pada saat ini, keringat dingin membanjiri wajah sang pemuda, dan dia sangat ketakutan saat ini. Karena dia mengambil inisiatif untuk menyerang warrior yang sebelumnya, jika warrior yang memberinya pedang ini barusan, dia mungkin tidak akan memiliki sisa jasad. Penguasa barbar sialan. Pemuda itu tiba-tiba tidak bisa menahan amarahnya. Alasan mengapa dia mengutuk penguasa barbar adalah karena penguasa barbar tidak memberitahunya tentang kekuatan warrior yang sebenarnya, dan karena kecerobohannya, dia datang ke planet barbar ini dan tidak memeriksa asal-usul dan kekuatan warrior yang. Jika dia memeriksanya, dia pasti tidak akan begitu ceroboh sebelumnya. Meskipun planet Yanxiao adalah planet bintang 4 dan tidak akan takut pada warrior yang, bukan berarti dia bisa meremehkan warrior yang, setidaknya dia tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi ini. Dan dia baru saja melakukannya. Kemudian, dia hampir mati. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku benar-benar meremehkan kamu. Aku tidak menyangka tempat ini memiliki orang jenius seperti kamu." Meskipun dia juga jenius, kekuatan warrior yang jauh melampaui dirinya. Hanya pedang barusan, dia tidak yakin bahwa dia akan dapat menangkisnya sepenuhnya. Pedang itu adalah pedang terkuat di antara keterampilan pedang yang pernah dilihatnya. Warrior yang menatap wanita itu, "Planet Yanxiao, kamu ingin gengsi? Ya, aku bisa memberikan gengsi pada kalian. Dunia planet barbar bisa kalian ambil. Tapi, dunia planet Tianyun yang ditempati planet barbar sebelumnya harus dikembalikan pada planet Tianyun aku. Jika tidak, aku tidak akan memberikan muka apapun kepada siapapun. Ini adalah garis batasan aku, jadi, kamu putuskan apakah mau bertarung atau berdamai." Wanita itu memandang lama warrior yang, dan kemudian berkata, "Apakah menurut kamu benar-benar layak untuk menyinggung kekuatan bintang 4 hanya untuk 30 lebih dunia kecil? Aku memberikan 30 dunia kecil ini kepada kalian, apakah kalian akan berterima kasih kepadaku dan membantuku?" Warrior yang mencibir, "Tidak, tidak, kalian hanya akan berpikir bahwa aku harus melakukannya. Bahkan, kalian akan meminta lebih. Orang seperti kalian, yang terbiasa menjadi superior, memiliki sifat seperti ini. Apalagi, tidak perlu aku menjilat kalian, karena itu tidak berguna sama sekali." Tinju besar adalah kata terakhir. Wanita itu menatap warrior yang dalam-dalam, lalu berkata, "Aku setuju dengan kondisi kamu. Planet Yanxiao tidak akan mengganggu dunia milik planet Tianyun. Namun, aku harap kamu tidak akan datang ke planet barbar ini di masa depan, karena mulai sekarang, planet barbar ini bukan planet barbar, tetapi planet Yanxiao, mengerti? Aku tidak tertarik, dan aku tidak punya waktu untuk merepotkan kalian." Warrior yang berkata, "Satu pengingat terakhir, jangan biarkan orang-orangmu sendiri datang untuk memprovokasi aku. Aku sangat pemarah. Jika aku tidak sengaja membunuhnya dan menyebabkan perang antara kedua belah pihak, itu akan menjadi buruk." Setelah selesai berbicara,
warrior yang tidak berhenti, berbalik dan gemetar, dan menghilang di tempat. Sombong sekali. Setelah warrior yang pergi, seorang lelaki tua di samping wanita itu tiba-tiba berkata, "Dia memiliki kekuatan untuk ini." Seorang lelaki tua lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Ilmu pedang anak ini telah mencapai eksistensi yang sangat menakutkan." Dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda, aku khawatir hanya peringkat naga 3 teratas yang dapat bersaing dengannya. Lebih dari itu, pada saat ini, wanita itu berkata, "Ada banyak orang aneh di dunia. Meskipun banyak iblis jenius yang tidak masuk ke peringkat naga, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari yang ada di peringkat naga." Sama seperti warrior yang ini, meskipun dia tidak masuk peringkat naga, tapi di peringkat naga, selain yang juara pertama, bahkan yang juara kedua dan ketiga mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang pemuda di sampingnya, "Pergi dapatkan semua informasi tentang dia, sampai jumpa 1/4 jam lagi." Ya. Pemuda memberi hormat sedikit kepada wanita itu, lalu berbalik dan menghilang ke udara. Setelah 1/4 jam, sang pemuda kembali ke sana, di mana wajah sang pemuda sangat serius. Dia tidak berbicara, tetapi menyerahkan sebuah gulungan dengan hormat kepada wanita itu. Wanita itu melirik sang pemuda, lalu membuka gulungan itu. Melihatnya, ekspresi wanita itu berangsur-angsur menjadi serius. Pada akhirnya, ekspresi wanita itu menjadi sangat serius. "Kenapa?" seorang lelaki tua bertanya di samping wanita itu. Wanita itu meletakkan gulungan itu, terdiam cukup lama, lalu berkata, dia memiliki peta pedang galaksi di tangannya dan dapat menggerakkan gambar ini. 26 master tingkat dewa lanjutan yang sebelumnya disatukan oleh planet barbar dan planet kekuatan lainnya, digunakan olehnya peta pedang galaksi satu pembunuhan instan. Mendengar itu, pupil kedua orang tua di lapangan tiba-tiba menyusut, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Bunuh 26 master tingkat dewa lanjutan. Bukan setengah dewa lanjutan, bukan pendekar ketiadaan, tapi adalah master tingkat dewa lanjutan. 26 master tingkat dewa lanjutan terbunuh dalam hitungan detik. Pada saat ini, wanita itu menarik napas dalam-dalam. Tidak heran dia begitu keras kepala, ternyata dia memegang peta pedang galaksi, dan harta sakti seperti itu jatuh di tangannya. Bahkan kekuatan bintang 4 juga tidak akan dengan mudah memprovokasi dia. Pasti ada lebih dari 20 master tingkat dewa lanjutan di kekuatan bintang 4, tetapi kekuatan bintang 4 tidak mampu kehilangan lebih dari 20 master tingkat dewa lanjutan. Bayangkan saja, jika warrior yang pergi ke planet Yanxiao, lalu langsung mendorong peta pedang galaksi untuk menyerang tanpa pandang bulu. Ini menakutkan untuk dipikirkan. Di arena, terdiam lama, wanita itu berkata, "Orang ini, jangan diprovokasi dan planet Tianyun juga jangan diprovokasi. Jika bisa, cobalah bersikap baik. Karena tidak bisa menjadi musuh, cobalah untuk menjadi teman. Antara kita dan dia, tidak ada kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Bukankah akan sedikit memalukan untuk memberikan bantuan kepada planet Tianyun?" Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berkata. Wanita itu menoleh untuk melihat pemuda itu. "Warrior yang, apakah dia tidak memenuhi syarat bagi kita untuk berteman?" "Tentu saja memilikinya," kata pemuda itu cepat. Wanita itu memandang pemuda itu dan berkata, "Jika kamu ingin berjasa besar, tidak ada yang salah, tetapi jangan terburu-buru. Sebelum melakukan sesuatu, kamu harus berpikir matang-matang, jika tidak,
tidak berhasil berjasa besar, kamu malahan akan kehilangan hidup kamu sebagai gantinya. Apa yang diajarkan Guardian Ye benar. Pria muda itu buru-buru membungkuk. Wanita itu berkata, jangan khawatir, aku akan melaporkan jasa kamu kali ini. Jasa ini tidak kecil, dan kamu seharusnya dihargai dengan mahal. Terima kasih, Guardian Ye. Pria muda itu buru-buru berlutut dengan satu lutut, sedikit bersemangat. Kamu pantas mendapatkannya. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia berkata, kamu tetap di sini dan bekerja sama dengan orang-orang kita untuk mengambil alih dunia ini. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya, jangan memprovokasi planet Tianyun. Setelah berbicara, wanita itu bergerak dan menghilang dari lapangan. Kedua lelaki tua itu juga dengan cepat mengikuti. Setelah wanita dan yang lainnya pergi, pemuda itu berdiri tegak dan menghela napas lega. Kali ini, meskipun dia memberikan kontribusi, dia hampir kehilangan nyawanya. Dan itu karena dia tidak menyelidiki warrior yang tidak singgah di planet barbar, melainkan datang ke kota langit berbintang. Melalui formasi pengirim kota langit berbintang, dia kembali ke planet Tianyun. Di dalam aula Dewa Perang, hanya ada 3 orang, warrior yang, Lian Ye, dan Putri Kaisar. Semuanya sudah beres. Putri Kaisar bertanya. Warrior yang mengangguk, semuanya sudah beres, kalian bisa mengirim seseorang untuk mengambil alih dunia itu nanti. Tidak ada yang salah. Lian Ye bertanya. Ada sedikit masalah. Warrior yang menceritakan masalah di planet barbar. Alasan dia mengatakan itu karena dia ingin kedua wanita itu tahu bahwa planet barbar telah diterima oleh planet Yanxiao saat ini, jadi planet Tianyun harus memperhatikannya di masa depan. Planet Tianyun saat ini membutuhkan waktu untuk berkembang, bukan perang. Setelah beberapa saat, Lian Ye berkata dengan sungguh-sungguh, tidak heran planet barbar berani bertindak tuli dan bisu sebelumnya. Ternyata mereka menemukan pendukung yang kuat. Setelah mengatakan itu, dia memandang warrior yang, apakah kamu sudah bertarung dengan pihak lain? Warrior yang mengangguk, melumpuhkan salah satu master tingkat dewa lanjutan pihak lain. Aku tahu itu. Lian Ye melirik warrior yang, tidak heran mereka bersedia mengembalikan dunia itu kepada kita. Namun, aku sedikit penasaran kali ini kamu memilih untuk menyerah. Aku pikir kamu bahkan menginginkan dunia dari planet barbar. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Bahkan jika dia bisa mendapatkan planet barbar, dia pasti akan bertarung dengan pihak lain. Pada saat itu, planet Tianyun akan terperangkap dalam perang lagi. Pada saat itu, kerugiannya mungkin lebih banyak daripada keuntungannya. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia hanya memiliki lebih dari 2 bulan untuk hidup. Ini memang lebih besar kerugiannya daripada keuntungannya. Lian Ye berkata sambil tersenyum, kita memiliki segalanya untuk pemulihan kejayaan sekarang, yang kami butuhkan hanyalah waktu. Jadi jika memungkinkan, cobalah untuk tidak berperang. Warrior yang tersenyum, lalu berkata, kali ini, selain memberitahu kalian planet barbar, ada tujuan lain, yaitu aku akan pergi ke wilayah buas. Harus pergi. Pada saat ini, Putri Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak dapat menunda urusan kamu. Mendengar itu, Lian Ye pun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Warrior yang adalah tulang punggung planet Tianyun dan Liga Pedang, jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Warrior yang mengangguk, lalu menatap Putri Kaisar dan berkata,
Winsi, tahukah kamu di mana wilayah buas itu? Putri Kaisar menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, entahlah, ayahku tidak pernah memberitahuku. Kalau begitu aku akan bertanya pada paman, kata warrior yang. Sebenarnya, kamu bisa langsung bertanya pada serigala iblis langit. Pada saat ini, Putri Kaisar berkata, tempat asal mereka pasti lebih mengenal wilayah buas daripada ayahku. Betul juga. Warrior yang tersenyum, lalu melambaikan tangan kanannya dan melepaskan kedua serigala iblis langit itu. Dua serigala iblis langit terlihat sama persis karena mereka kembar. Warrior yang juga memberi nama kepada dua serigala iblis langit, yaitu Blacky, si hitam. Di mana wilayah buas? Tanya warrior yang. Mendengar kata-kata warrior yang, pupil kedua serigala iblis langit menyusut, lalu menggelengkan kepala dengan tajam. Warrior yang bertiga tercengang sejenak. Warrior yang melirik kedua serigala iblis langit dan berkata, bawa aku ke wilayah buas, mengerti? Kedua serigala iblis langit menggelengkan kepala, jelas enggan. Wajah warrior yang masam, lalu dia berkata, jika kalian tidak pergi ke wilayah buas, aku lempar kalian ke tubuhku. Kedua serigala iblis langit itu ragu-ragu sejenak, lalu berubah menjadi dua cahaya redup tepat di dada warrior yang. Warrior yang tertegun sejenak. Wilayah buas lebih menakutkan dari pagoda Hongmeng. Bersambung.